Untuk video kali ini saya akan membuat video tutorial yang berbeda, yaitu cara downgrade dari Windows 10 ke Windows 7 menggunakan sebuah SD card. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk SD card-nya kalian siapkan minimal 8 GB. Itu kenapa? Karena mengatasi terjadinya error pada saat boot dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan card reader. Jika kalian tidak ingin ribet, kalian bisa menggunakan flash disk yang berukuran minimal 8 GB atau bisa lebih. Nah, untuk langkah awalnya kalian bisa format terlebih dahulu kartu SD card atau kartu memori kalian. Di bagian file system bisa pilih NTFS. Setelah dipilih bisa klik start, kemudian OK. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses format selesai, lanjut ke proses kedua. Kalian bisa siapkan terlebih dahulu aplikasi Power ISO. Nah, di sini kalian bisa pilih pengaturan, pergi ke pengaturan, kemudian sistem, kemudian scroll ke bawah, pilih about. Nah, untuk sistem tipe laptop saya yaitu 64 bit. Kalian bisa cek di sini. Nah, saya install yang kedua yaitu 64 bit. Jika kalian mempunyai laptop atau PC yang 32 bit, kalian bisa install yang paling atas. Nah, kemudian I agree. Nah, kemudian lanjut next. Nah, setelah ini next, kemudian close. Setelah aplikasi terinstall, kalian buka aplikasi Power ISO tersebut. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian bisa pergi lagi ke berkas atau file manager. Nah, kalian klik yang bagian serial. Nah, di sini untuk cara registrasinya yaitu kalian bisa klik enter registration. Untuk bagian nama kalian bisa paste yang Everi Yone, copy, kemudian kalian bisa pastekan di sini. Begitupun untuk registrasi kodenya, yaitu kalian bisa salin di bagian ini. Kalian bisa pastekan. Nah, setelah itu kalian klik OK. Jika seperti ini tampilannya, itu tandanya kalian sudah registrasi dan berhasil. Setelah masuk di bagian ini, kalian bisa pergi ke bagian tool, kemudian create bootable USB. Nah, kalian bisa klik OK. Setelah masuk di bagian ini, nah ini tandanya kartu memori SD card sudah terbaca ya. Nah, kalian tinggal masukkan file ISO yang saya sudah sediakan di kolom komentar atau deskripsi. Dan di sini saya menaruhnya di lokadisk C, lokadisk D, Windows 7.
kemudian klik open. Nah, setelah sudah dipilih bagian file ISO-nya, untuk settingannya biarkan yaitu USB HDD, kemudian klik start, kemudian OK. Nah, di sini lagi proses pembuatan bootable-nya. Diperkirakan untuk pembuatan ini bisa mencapai 15 atau 30 menit. Nah, saya coba percepat videonya. Setelah selesai, bisa klik OK. Kemudian kalian bisa keluar. Nah, bisa dicek di disk PC. Untuk tampilan memorinya sudah berubah ya. Nah, untuk bagian local disk C, kalian bisa rename atau ubah namanya menjadi hapus atau terserah kalian. Nah, setelah ini kalian bisa klik continue. Nah, di sini akan memformat local disk C saja ya. Untuk data yang ada di local disk D bisa saya simpulkan yaitu aman. Kalian bisa backup terlebih dahulu dari local disk C ke local disk D. Setelah pembuatan bootable-nya telah berhasil, kalian bisa mematikan laptop atau PC kalian terlebih dahulu. Nah, setelah laptop mati, kalian bisa tekan power on sambil menekan F2 ya. Untuk masuk BIOS. Nah, di sini sudah masuk BIOS ya. Untuk settingannya, kalian bisa perhatikan dan simak di sini. Untuk mengatur kontrol, kalian bisa menekan atas, bawah, pinggir yang di bagian sana ya. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke bagian boot. Nah, settingannya yaitu usahakan bagian USB HDD yaitu di bagian nomor 1 ya. Nah, setelah USB HDD sudah di bagian nomor 1, kalian bisa klik F10, kemudian yes dengan menekan tombol enter. Nah, tunggu sampai prosesnya berjalan. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian bisa klik next, kemudian install now. Nah, di sini kalian bisa pilih yang paling bawah, kemudian klik next. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kalian bisa centang bagian ini, I accept, kemudian next, kemudian pilih yang paling bawah, custom install window only. Nah, di bagian ini kalian hapus file ini, kalian bisa format terlebih dahulu. Setelah diformat, di bagian RIP yang pertama kalian bisa format juga. Untuk bagian yang ketiga kalian jangan format ya. Setelah itu kalian pilih yang kedua untuk menginstalnya, kemudian klik next. Nah, di sini tunggu proses installnya selesai. Saya percepat ya videonya. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, meribot lagi. Jika tampilan laptop kalian seperti ini lagi, cara mengatasinya yaitu kalian bisa mencabut USB kalian, terus kalian bisa close dengan tanda kali di atas. Kemudian pilih yes. Biarkan laptop atau PC kalian meribot kembali. Nah, kembali lagi mengoptimalkan penginstalan. Kalian bisa menunggunya. Kalian bisa perhatikan di bagian sini karena ini bagian tahap terakhir untuk penginstalan Windows 7. Nah, kalian bisa menyeting di bagian nama. Untuk nama bisa diisi terserah kalian. Untuk settingan awalnya, kemudian bisa kalian pilih next jika sudah mengasih nama. Untuk bagian password kalian bisa next. Nah, kemudian kalian bisa pilih yang bagian 3 ASCII letter. Di bagian waktu kalian bisa setting terlebih dahulu. Menjadi Jakarta untuk lokasinya. Nah, saya coba cari. Nah, di sini ada Bangkok. Kemudian setelah disetting, pilih next. Nah, kemudian bisa pilih skip. Nah, tunggu prosesnya selesai. Nah, selamat datang di Windows 7. Nah, lagi proses mengoptimalkan. Nah, untuk cara ini, untuk data-data kalian yang tersimpan di local disk D itu tentunya aman ya. Nanti saya coba perlihatkan data-data yang ada di local disk D. Itu aman semua ya. Nah, kita coba masuk ke bagian file, kemudian komputer. Nah, untuk local disk D itu aman semuanya. Untuk data-data di local disk D semuanya aman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.